wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayah. Alhamdulillah kembali berkumpul kita pada malam Jumat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Dalam potongan syairnya Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, hamdan li maulaya fal khairatu amiratun wa fi araniniha usudun wa asbalun. Yang artinya bahwasanya di sekeliling al-khairat itu terdapat singa, para singa dan anak-anaknya. Maksudnya apa? Kita semua yang ada di sini, ada yang sudah jadi singa, ada yang masih memproses, ada yang masih berproses, masih anak singa dia. Tidak lain tidak bukan untuk menjadi singa. Apa maksud dari singa ini? Maksudnya adalah suja, Gawi, berani, kuat, king of the jungle, raja hutan. Ketika dia memiliki teritorial, tidak ada yang berani mengganggunya atau mengusiknya. Inilah kita yang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri katakan, bahwa kita ini adalah singa dan anak-anaknya. Dan juga salah satu kebiasaan singa yaitu berburu untuk kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu kita juga harus ikut berburu sebagaimana yang singa lakukan. Tapi berburu dalam arti lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Al-ilmu saydun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah buruan. Wal kitabah qaidun, dan tulisan adalah pengikatnya. Terus Imam Syafi'i katakan, qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Sebagaimana kita memancing, ketika kita dapat ikannya, tidak mungkin kita hanya biarkan begitu saja. Kita masukkan ke dalam ember, kita jaga agar ikan tersebut tidak kembali lompat keluar atau tidak kembali ke laut. Begitu juga dengan ilmu. Kadang kita datang ke majelis, kita duduk, kita fokusnya untuk mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh orang-orang yang bertausiah atau apa yang dikatakan pembaca kitab. Akan tetapi ketika kita hanya mendengar hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ketika kita keluar dari masjid atau majelis, semua hal itu akan hilang. Makanya dikatakan wal kitabatu qaidun. Tulisanmu itu adalah ikatannya. Jadi ketika ente dapat ilmu, ente tulis. Tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, ada HP. Pasti semua di antara kita ini pasti membawa HP. Jadi percuma kita dapat buruan, kita tidak ikat. Kita dapat buruan, kita biarkan di sampingnya kita. Lari buruan. Akan hilang itu ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kadang kita ingat 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Setelah itu bakal kita lupakan. Untuk itu marilah kita fokus untuk mendengarkan pembacaan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Habib Sayyid Alwi bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, melanjutkan daripada mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali yang menasihati kita di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Setelah di pertemuan kemarin, Jumat kemarin, beliau menjelaskan tentang penyakit hasud, dan bahwasanya hasud merupakan cabang daripada rasa pelit yang ada di dalam hati seseorang,
bahwasanya orang yang hasud selalu berada di dalam azab yang terus menerus dunia dan akhirat, bahwasanya hasud merupakan i'tirad, orang-orang yang menyalahi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya obat dari hasud tersebut sebagaimana diriwayatkan, idza hasadta fala tabghi, apabila kita ada rasa keberatan kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang, fala tabghi, jangan kita lampiaskan keberatan tersebut dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Bahkan kata ulama, caranya agar hasud tersebut hilang dari hati kita, kita doakan orang yang kita beratkan nikmatnya Allah atas dia, kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Karena hasud tersebut datang dari syaitan yang ingin kita merasakan keberatan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang, kita doakan kebaikan untuk orang tersebut agar syaitan menjadi panas, agar syaitan menjadi jauh dari kita. Jadi itu nasihat Imam Ghazali yang kemarin, di pertemuan kemarin. Kemudian sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan penyakit hati yang kedua, yaitu penyakit hati ar-riya. Penyakit riya. Ar-riya fahuwa syirkul khafi, syirk yang tersembunyi. Ar-riya akhfa min dabibin naml. Di dalam riwayat, di dalam perkataan dikatakan riya akhfa, lebih halus daripada langkah kaki semut. Makanya dikatakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Fahuwa wa dzalika talabuka lil manzila fi qulubil khalqi litanal bihil jah wal hishmah wa hubbul jah minal hawa al muttabah. Apa itu riya? Talabuka lil manzilah fi qulubil khalqi, mencari kedudukan di hati manusia, mencari penghormatan, wal hishmah, mencari penghormatan di hati-hati manusia, wa hubbul jah, karena itu semua karena apa? Karena adanya cinta kedudukan di dalam hati ini. Minal hawa al muttaba, kata Imam Ghazali, al hubbul jah, cinta kedudukan, untuk mencari kedudukan di hati orang-orang, minal hawa al muttaba, daripada hawa nafsu yang kita ikuti. Sebagaimana di hadis pertemuan kemarin Rasulullah bilang, salah satu muhlikat, 3 perkara yang membuat seseorang itu hancur, binasa. Yang pertama sudah syuh al-muta', syuh yang kita taati. Kemudian hawa muttaba, hawa nafsu yang kita ikuti. Nah, ini riya termaksud hawa muttaba. Penyakit riya termaksud hawa muttaba, mencari kedudukan di hati orang lain. Oh, cari kedudukan di hati orang lain, ibadah karena orang lain. Ana agna agniya anisyuraka, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, saya ini maha kaya daripada sekutu. Faman amila li amalan wa asyraka fihi ghairi taraktuhu li ghairi. Barang siapa mengamalkan suatu amalan dan dia gabungkan niatnya dengan untuk orang lain, karena orang lain, cari pandangan orang lain, cari penghormatan orang lain, taraktuhu li ghairi, saya kasih semua sama orang lain tersebut. Nanti di hari kiamat, di dalam riwayat di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi pahala, membagi kebaikan kepada orang-orang ahli ibadah, Allah berkata kepada orang-orang yang ahli riya, orang-orang murai, orang-orang yang ahli riya, Allah katakan, pergi kepada orang-orang yang kalian beramal karenanya, lihat apakah ada balasan dari orang tersebut. Hanya ini riya, penyakit yang halus, penyakit yang harus kita hindari. Muhbitatun lil amal, penyakit yang menggugurkan pahala kita. Jadi kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ada arba alamat riya, ada 4 tanda riya. Yang pertama apa? Al-kasal indal khalwah, malas ketika sendiri. Wan nasyat indan nas, semangat ketika ada orang. Waziyadatu ta'a indal madhi, bertambah ketaatannya ketika dipuji. Wa nuqsanuha indadzam, dan berkurangnya ketaatan ketika dicela. Jadi ketika dipuji bertambah, ketika dicela berkurang. Ketika di depan orang semangat, ketika di belakang orang malas. Ini 4 tanda kata Sayyidina Ali akan penyakit riya. Wa fi halaka aktsarun nas, dan di dalam penyakit riya banyak orang-orang yang celaka, kata Imam Ghazali. Fama ahlakan nas illan nas, kata Imam Ghazali.
Tidak ada yang membuat celaka orang kecuali orang sendiri. Yang membuat celaka manusia ya manusia itu sendiri, baik dirinya atau orang lain. Karena mengikuti, karena ujub dirinya, atau karena cari kedudukan di mata orang lain. Fama ahlakan nas illan nas, kata Imam Ghazali. Tidak ada yang mencelakakan orang lain kecuali orang lain. Tidak ada yang mencelakakan manusia kecuali manusia. Walau ansafa aksarun nas la alimu anna aktsara ma hum fi minal ulum wal fadlan anil amal laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atin nas wa hiya mu'bitatul a'mal. Inna syahid, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti syahid di hari kiamat kelompok ini, Rasulullah bercerita tentang kelompok-kelompok yang hangus, yang binasa pahala daripada amal mereka, padahal amal-amal mereka ini amal-amal yang sangat besar, pahalanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, karena ada campur tangan karena ada campur riya di dalam niat mereka sehingga gugur amalan-amalan tersebut. Inna syahid yu'mar yaumal qiyamah ilan nar fa yaqul ya rabbi istajhadtu fi sabilik. Di dalam hadis di hari kiamat nanti syahid yu'mar bihi yaumal qiyamah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, fayaqul ya rabbi ilan nar. Nanti syahid diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Fayaqul ya rabb istashhadtu fi sabilik. Dia mengatakan, ya Allah, saya mati di jalan Engkau. Saya mati di jalan syahadat. Kemudian fayaqul aratta an yugal innaka syuja. Engkau mati di jalan syahadat, di jalan syahid, tapi aratta an yugal, engkau ingin dikatakan bahwasanya engkau itu pemberani. Wagat gil, engkau niatmu apa? Bukan cari pahala Allah, cari agar ingin dikatakan bahwasanya engkau itu pemberani. Wakat gila, orang sudah katakan engkau pemberani. Wadzalika ajruk, itu pahalamu sudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yugal lil alim wal haj wal qari. Begitu juga dikatakan kepada orang alim, orang haji, orang kari. Jadi ini riya, penyakit yang sangat, karena kita ingin, kita gembira, senang kalau amal kita dilihat orang, senang kalau kita dikomentari baik oleh orang. Jadi dengan perkataan, kadang riya tidak dengan amalan tapi dengan perkataan. Dia melakukan amalan dengan ikhlas, kemudian tapi dia ucapkan di depan orang, dia banggakan di depan orang. Ada seorang haji, 3 kali dia haji. Ketika ada tamu datang ke rumahnya, tamu tersebut ingin sholat, dia bilang sama anaknya, wahai anakku, ambil sejadah yang kita beli di haji. Bukan haji tahun ini, bukan yang tahun kemarin, dan tahun sebelumnya lagi. Dia bilang, habis pahala 3 tahun haji karena itu. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu penyakit, akhfa min dabibin namal, lebih halus daripada dabibin namal. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan oleh guru kita baca doa 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Allah jauhkan kita daripada syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada syirik-syirik yang saya ketahui, dan saya beristighfar atas syirik-syirik yang saya tidak ketahui. Dikatakan bahwasanya yang membaca ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, Allah jauhkan daripada syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Jadi ini salah satu, karena riya ini perkara yang sangat halus, susah kita menghindar dengan secara penuh kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari riya. Makanya pernah suatu saat seorang murid datang kepada seorang guru izin. Seorang murid datang kepada seorang gurunya izin agar dia ingin bepergian jauh dari gurunya. Kemudian gurunya bertanya, wahai muridku, apakah di sana di tempat engkau bepergian ada syaitan? Iya, tentu ada, wahai. Terus apa yang engkau lakukan kalau engkau diganggu oleh syaitan? Dia bilang, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi diri saya dari syaitan dan menjauhkan syaitan dari diri saya. Gurunya panggil, sini. Engkau, ketika engkau diundang seseorang dan engkau ingin hadir ke rumah orang yang mengundangmu, di depan rumah orang tersebut ada anjing, apa yang engkau lakukan? Kalau engkau cuma lempar anjing tersebut, dia akan pergi, kemudian dia kembali lagi. Tapi caranya bagaimana?
panggil sahibul bait, panggil orang yang mengundang kau agar anjing tersebut dipindahkan. Begitu juga kita di dalam kehidupan ini ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak penghalang yang menghalangi kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak anjing-anjing yang menghalangi kita, banyak penyakit-penyakit hati yang menghalangi kita di jalan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut yaitu minta dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau panggil saya untuk mencapai ridhomu, maka hilangkanlah penghalang-penghalang tersebut. Ini riya, penyakit yang sangat halus, penyakit yang susah. Banyak macamnya. Imam Ghazali telah menjelaskan secara detail di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin perkara tersebut kita kira tidak riya, padahal itu riya. Jadi sangat halus, kata Rasulullah, akhfa, lebih halus daripada langkah semut. Bisa kita lihat langkah semut. Jadi kanu yurauna bima ya'malun, bahkan para sahabat mengatakan kanu yurauna bima ya'malun fasirna nurai bima la na'malu, bima la na'mal. Mereka dulu, orang-orang dulu itu riya terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Tapi di zaman sekarang lebih parah, riya terhadap hal-hal yang tidak dia lakukan. Bukan dia yang melakukan, tapi kalau dia dipuji, Masya Allah ente ini begini, padahal dia tidak lakukan. Dia tahu dia tidak lakukan itu, kemudian dia bangga habis itu, dia senang, padahal dia tahu dirinya tidak melakukannya. Jadi ini riya, penyakit yang sangat kritis, penyakit yang sangat bahaya, lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani mata bimauti, penyakit jasmani itu akan hilang dengan meninggalnya kita, tapi penyakit hati akan kita bawa. Dampaknya pahala-pahala kita akan gugur di hari kiamat. Makanya minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika ma na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika ma na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika ma na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillah. Syukran katsiran Habib. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada yang kurang ternyata. Yang kami hormati guru kami, orang tua kami, Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, semoga Allah panjangkan umur beliau dan juga agar beliau tetap semangat dalam mendidik kita semua yang hadir di tempat ini. Dan juga kami hormati Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi dan juga Al-Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi. Tadi kita dijelaskan tentang riya. Riya adalah salah satu penyakit hati yang kronis kritis, berbahaya karena bisa meruntuhkan pahala-pahala kita di akhirat nanti. Dan juga tadi dikatakan fama ahlakan nas illan nas, dan tidak sungguhnya yang menghancurkan manusia adalah manusia itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah kita kecuali kita yang merubah diri kita sendiri. Tadi dikatakan bahwasanya sesungguhnya yang menghancurkan manusia adalah manusia itu sendiri. Daripada kita menghancurkan diri kita sendiri, mending kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, daripada kita menghancurkan diri kita sendiri. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sukri alaihi falyatafaddal mashkur ma'zur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Pertama-tama yang kita muliakan bersama guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dipanjangkan, disehatkan jasmania, dilancarkan seluruh urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita keridhaannya sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, di majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah yakinkan, sudah bersumpah kepada para malaikatnya bahwasanya orang-orang yang hadir majlis seperti ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang yang hadir di dalam masjid seperti ini, meskipun mereka itu tidak niat untuk menghadiri majlis ini, meskipun mereka duduk di dalam majlis seperti ini bukan karena mereka mau hadir, hanya saja tiba-tiba duduk saja di dalamnya, tapi dia ikut. Tapi dengan berkat majlis yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan para malaikatnya, fa asyhadu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah kemuliaan ketika kita hadir di majlis yang seperti ini. Inilah kemuliaan ketika kita hadir dan duduk bersama para ulama. Di tempat inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Yang mana tadinya mungkin bisa jadi kita di luar sana lalai, yang tadinya kita mungkin tidak mengingat Allah, yang tadinya kita tidak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan berkat majlis seperti ini kita duduk, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga akan selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Bukhari pernah bercerita, meriwayatkan suatu hadis bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada rombongan jenazah. Maka ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam rombongan jamaah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil sesuatu dan memukul-mukul di tanah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu finnar wa maq'adahu fil jannah." Tidaklah daripada kalian satu pun kecuali kalian itu sudah tercantum nama kalian, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kalian di neraka dan tempat kalian di surga. Jadi kita semua yang hadir di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala telah tulis nama kita bahwasanya kita golongan ahli neraka, naudzubillah, kita golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka para sahabat pun berkata, "Afala nattakilu ala kitabina ya Rasulullah wa nada'il amal?" Kalau begitu ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar pada kitab kita ya Rasulullah? Kenapa kita tidak bersandar dengan ketentuan Allah saja? Kita sudah tidak tinggalkan, sudah beramal, tidak usah lagi kita beramal. Untuk apa kita beramal ya Rasulullah kalau kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Kerjakanlah, lakukanlah, sesungguhnya segala sesuatu itu telah dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperjelas sabdanya, fa amma ahlus sa'adah fayuyassaru lahu li'amali ahli sa'adah. Maka orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal orang-orang daripada orang-orang yang sukses, amal-amal orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita duduk di majlis ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap kita. Mudah-mudahan kebaikan tersebut tak pernah lepas daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kebaikan ini akan selalu kita jaga. Jangan sampai, tadi kita sudah dengar, riya, penyakit yang sangat bahaya. Riya, penyakit yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai diperingati oleh umat-umatnya. Jangan sampai ketika kita beramal bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita duduk di majlis seperti ini tapi niatnya kita bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai bertahun-tahun kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi itu sia-sia. Sebagaimana pernah diceritakan seorang ulama di Bani Israel yang menyembah Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun lamanya, dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala di bawah tanah. Tapi ketika ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada para malaikatnya, masukkan dia kepada neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ia adalah ahli neraka. Maka para malaikat ini kaget. Ya Allah, ini dia ibadah, seumur hidupnya tak pernah bermaksiat. Dia beribadah kepadamu di dalam tanah. Tapi kok bisa dia masuk ke dalam neraka? Bagaimana dengan amal-amalnya ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada para malaikatnya, iya, itulah sebabnya kenapa saya tidak anggap amal-amalnya, saya tidak terima amal-amal perbuatannya, karena dia supaya dibilang bahwasanya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bawah tanah. Na'udzubillah min dzalik. Cuma karena niatnya agar diingat oleh orang-orang bahwasanya ia beribadah di dalam bawah tanah, amal ibadah yang dia lakukan selama seumur hidup tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan-golongan yang seperti ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan, fa amma ahli syakawah fayuyassaru lahu li amali ahli syakawah. Maka orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk mengerjakan pekerjaannya orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majlis ini dan semua keluarga-keluarga kita yang tidak sempat hadir di majlis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal keji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pertemukan kita bukan hanya di tempat ini, tapi juga kita dipertemukan di tempat yang paling mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa alfi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Tadi kita dijelaskan bahwasanya walaupun kita datang ke dalam majlis seperti ini tanpa berkeinginan untuk hadir majlis, hanya untuk duduk saja, itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata Nabi, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, maka duduklah. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, "Khilqul dzikr." Yaitu majlis ilmu. Jadi sekarang ini kita berada di taman surga. Sebelum kita ingin masuk ke rumah, kita wajib menginjak halamannya. Jadi ini mudah-mudahan ini salah satu one step closer, salah satu langkah mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, rajin-rajinlah kita untuk mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini. Selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkurun ma'jurun. Ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar sirril asrar tiryakil aghyar miftah babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman kita, Allah jaga Islam kita. Allah berikan kepada kita taufiknya juga hidayahnya. Allah ringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini, untuk memakmurkan waktu kita, memakmurkan
waktu yang paling mulia daripada salah satu waktu yang paling mulia daripada waktu kita satu hari satu malam, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Di mana Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, beliau pernah berkata, al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Pusaka yang paling mulia, pusaka yang paling berharga adalah menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu yang salah satu waktu yang paling mulia daripada yang Allah berikan kepada kita. Maka sia-sia kalau kita menghabiskan waktu ini di jalan dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita pernah mendengar daripada guru kami Al-Habib Umar, beliau katakan sekitar 60-70 tahun yang lalu itu kalau di haram Makkah, haram Madinah, bainal maghrib wal isya itu semua toko-toko mereka tutup. Demi apa? Demi menghormati waktu bainal maghrib wal isya, dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan membaca Al-Quran, dihidupkan dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini malam Jumat, malam yang begitu mulia. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufiknya. Tadi kita telah membaca daripada surat Al-Kahfi yang begitu besar manfaatnya, begitu besar faedahnya dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati atau fi lailatul jum'ah, maka akan adha Allahu lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat dalam riwayat yang lain, maka akan Allah terangi baginya cahaya antara Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Maknanya Allah jaga dia daripada kemaksiatan, Allah jaga dia daripada kelalaian. Tadi juga di antara fadilah surat Al-Kahfi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafiza ashru ayatin min awal al-kahfi usima min ad-dajjal. Dalam riwayat yang lain, man qara'a ashrul awakhir min surat al-kahfi fa innahu ismatun lahu min ad-dajjal. Orang yang hafal ataupun yang membaca 10 ayat pertama daripada surat al-kahfi, dalam riwayat 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi, maka akan Allah jadikan bacaan tersebut baginya penghalang antara dia dengan fitnahnya Dajjal. Ini fitnah Dajjal, fitnah yang begitu besar. Bahkan para nabi terdahulu, kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus kecuali telah memperingati umatnya tentang Dajjal. Nabi katakan, kalau seandainya saya hidup Dajjal itu keluar, maka saya yang akan menjadi penghalang bagi kalian, antara kalian dengan Dajjal. Khususnya kita di umat akhir zaman sekarang ini, penting bagi kita untuk menjaga diri kita daripada fitnah-fitnah tersebut. Dalam surat Al-Kahfi juga banyak pelajaran yang Allah berikan daripada kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam surat tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka para ashabul kahfi demi menjaga akidah mereka, demi menjaga keyakinan mereka, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin lari daripada seorang raja yang zalim yang memerintahkan kepada mereka untuk tidak beriman kepada Allah. Lihat, ketika mereka mempunyai kesungguhan di dalam menjaga keimanan mereka, Allah permudah jalan bagi mereka. Allah ilhamkan, Allah berikan ilham kepada salah satu mereka untuk mengatakan fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum rasyada. Pergilah kalian ke Al-Kahfi, ke gua. Mereka pergi ke gua tersebut. Kalau dalam pandangan kita, gua mana yang dapat menyelamatkan mereka daripada raja yang zalim? Bisa saja raja itu untuk memerintahkan untuk mencari mereka di mana berada. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan mereka, Allah jaga sampai 300 tahun lamanya. Sekarang kita lebih butuh lagi, kita yang berada di akhir zaman seperti sekarang ini, untuk menjaga akidah kita, menjaga iman kita. Zaman kita ini yang sudah telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kata Nabi, zaman kalian ini, kata Rasulullah, seorang di pagi hari dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari dia telah
telah kufur wal iyadu billahi ta'ala yabi dinahu bi'aradin yasir minad dunya, menjual agamanya dengan dunia yang hina, dunia yang sedikit. Kalau kita melihat orang-orang saleh kita terdahulu dengan harta, pemikiran, tenaga mereka serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala demi li'ila'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama, untuk menjunjung tinggi syariat. Tapi orang-orang sekarang berilmu, mempunyai jabatan, hanya karena dunia yang hina, dunia yang sedikit, hanya karena ingin dikenal, disanjung oleh orang, gampang sekali untuk menjual agamanya. Nah, ini tidak seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang. Semakin kita berilmu, harusnya semakin kita faham tentang agama, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, itu menjadi ilmu yang mudarat bagi kita, ilmu yang mencelakakan kita di hari kiamat kelak. Wal iyadu billahi taala. Mereka datang ke Ashabul Kahfi tadi, Allah permudah jalannya ke gua. Di zaman sekarang kemana kita kalau mau menyelamatkan akidah kita? Kemana? Masa kita mau lari ke gua, kita lari ke tempat yang sepi. Sekarang tempat kita untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan agama kita, sempat seperti ini. Majlis ilmu, majlis zikir, kita perkuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, semakin tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak pernah menghadiri majlis-majlis ilmu, walaupun 1 minggu 1 kali, atau 1 minggu, bahkan kalau bisa, kalau tidak mampu 1 bulan 1 kali kita hadir, tidak apa-apa. Jangan sampai hati atau diri kita ini tidak diperkuat lagi dengan ilmu syariat tadi, khususnya zaman sekarang. Khususnya zaman sekarang yang mudah bagi seseorang itu akidahnya itu lemah, mudah bagi seseorang itu akidahnya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya fondasi ilmu yang kuat. Nasallallahu taala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma indahu li syarrin ma indana afdal minhu wa yudan wa karaman ma ihsana wa yuthabbitana Allah taala fima yuhibbu wa yarda. Nasallallahu taala ihtima amarna amarukum bil husna wa huwa radin anna wa yaj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illa Allah tahqiqina bi haqa'iqiha hisana ma'na. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.